Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Taruna Dwi Jaya di Dwi Jaya Channel. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar pada pelajaran kedua tentang senangnya belajar surah An-Nasr pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk dapat memahaminya. Amin. Berdoa selesai. Nah, tadi kita telah selesai membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama. Sebelum kita masuk pada materi yang pertama, di sini Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang surah An-Nasr. Baiklah, perhatikan ya. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Jadi surah An-Nasr itu ada 3 ayat. Kemudian An-Nasr artinya pertolongan. Jadi kalau ada soal latihan, An-Nasr artinya pertolongan yang menceritakan tentang, jadi surah An-Nasr ini menceritakan tentang berita gembira kemenangan yang akan diraih Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW dan berbondong-bondongnya masyarakat memeluk agama Islam. Kemudian surah An-Nasr ini termasuk surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi surah An-Nasr ini adalah surah Madaniyah. Karena apa? Karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah atau hijrah ke Madinah. Kemudian surah An-Nasr ini juga menceritakan tentang peristiwa. Ada suatu peristiwa yang namanya Fathul Mekah. Jadi surah An-Nasr ini menceritakan tentang suatu peristiwa Fathul Mekah. Apa itu Fathul Mekah? Fathul Mekah adalah penaklukan kota Mekah. Jadi penaklukan kota Mekah. Jadi Fathul Mekah artinya penaklukan kota Mekah. Pada waktu itu kota Mekah dikuasai orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang Islam dilarang masuk ke kota Mekah. Jadi itulah yang dimaksud dengan Fathul Mekah. Fathul Mekah artinya penaklukan kota Mekah. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu membaca kalimat dalam surah An-Nasr. Untuk membaca secara benar, terlebih dahulu anak-anak amati dan dengarkan cara Bapak melafalkan surah An-Nasr, bagaimana panjang dan pendeknya bacaan. Jadi anak-anak semua lihat dulu Bapak cara membacanya, amati panjang pendeknya dengan benar. Baiklah, Bapak akan mencontohkan bagaimana cara membaca secara benar. Bismillahirrahmanirrahim.
Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi di sini yang Bapak beri tanda panah berwarna hijau diberi bacaan panjang selama 2 harkat atau 2 ketukan. Jadi iza di sini bukan langsung dibaca iza aja, bukan, tetapi ditahan secara 2 ketukan atau ditahan lamanya 2 harkat. Iza aja, iza aja, bukan iza aja, iza itu salah. Tapi dibaca iza aja. Jadi panjang bacaannya selama 2 ketukan atau 2 harokat. Kemudian di sini pada huruf jim atau ja, di sini jim di sini karena sudah diberi harokat menjadi ja, harokat atas yang dinamakan fathah. Jadi ja di sini panjang selama bacaannya selama 5 ketukan atau 2 harokat. Kalau yang tadi, yang iza tadi, itu dibaca panjang selama 2 ketukan. Tapi kalau yang ini, yang ja ini, lebih panjang lagi daripada yang iza tadi. Ini yang Bapak beri garis atau garis panah warna oranye. Jadi ja ini panjang, dibaca panjang selama 5 harokat. Contoh ja. Nah itu. Sekarang ulangi ya. Coba perhatikan secara benar, simak baik-baik. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah itu. Jadi iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi membaca Quran itu bacalah secara benar, panjang dan pendeknya, dan hurufnya secara jelas. Itu untuk pada ayat yang pertama. Jadi yang pertama tadi iza dibaca panjang selama 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian yang ja itu dibaca panjang selama 5 ketukan atau 5 harokat. Selanjutnya pada ayat kedua, silakan perhatikan bagaimana cara Bapak membacanya. Perhatikan ya. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi Bapak ulangi sekali lagi. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, gitu. Ini yang Bapak garis diberi tanda panah berwarna hijau ini. Ada huruf alif, ada ya mati, dibaca ai. Ai, jadi dibaca ai, bukan al, jadi dibaca ai mati. Waro ai. Ya, jadi coba sama-sama. Waro ai tanna. Oke, bagus. Sekarang yang Bapak beri garis panah berwarna oranye ini, huruf ho apabila telah diberi tanda baca atau harakat di depan atau disebut dengan domah dibaca hu. Jadi ho menjadi hu. Yad hulu. Dibaca pangkal tenggorokan seperti yad hulu. Jelas hulu, yad hulu nafi. Jadi bagaimana cara bacanya? Yad hulu. Oke, saya ulangi, kita ulangi. Wara'aitan nasa yadkhulu. Nah, bagus. Oke. Sekarang coba kita baca secara bersama-sama pada ayat kedua. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke. Sekarang pada ayat ketiga,
Perhatikan seperti tadi Bapak membacanya. Dengarkan ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Jadi, garis panah yang berwarna oranye yang Bapak beri warna oranye ini, di sini ada baca fasabbih. Nah, ba bawah bi yang di atasnya seperti angka 3 terbalik ke atas itu yang dinamakan tasdid. Jadi dibaca fasabbih, ditahan atau ditekan, huruf bertasdid dibaca rangkap. Ditekan, tidak ditahan. Jadi fasabbih, jadi baca ditekan. Fasabbih. Nah, jadi bukan fasabih. Kalau fasabih bihamdi rabbi, nah itu salah. Tapi yang benar fasabbih bihamdi rabb. Nah, bukan rabbika, salah. Tapi bacanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Coba sekarang kita baca bersama-sama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bagus, sudah mulai paham, sudah mulai lancar. Di sini Bapak menyuruh kalian untuk menghafal surah An-Nasr. Jadi tugas kalian di rumah hafalkan surah An-Nasr ayat 1 sampai 3 ini. Mintalah bantuan atau bimbingan ayah dan ibumu di rumah supaya hafalanmu semakin lancar. Dan di akhir pelajaran ini Bapak sudah menyiapkan soal latihan untuk kalian kerjakan. Jadi kerjakan soal latihan ini 1 sampai 5. Tak terasa pertemuan kita pada hari ini telah selesai dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila banyak kekurangan dari Bapak dalam penyampaian, Bapak mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah, dan jangan lupa beribadah. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.